Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya? Sehat? Puji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi ya. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi. Kita mau belajar sama-sama ya. Kita mau bernyanyi Bila Kau Ada. Kita belajar sama-sama ya. Engkaulah selalu lindungi diriku. Engkau jawab doa-doaku padamu Yesusku, ku naikkan doaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Bila Kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila Kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhkan. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada saat hari ini Tuhan masih memberkati kami, berikan kami kesehatan, masih memberikan kami berkat-berkat, bahkan kami masih Tuhan berikan napas kehidupan. Kami anak-anak-Mu Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolonglah kami, sama-sama kita berkata amin. Adik-adik semua, kita hari ini belajar firman Tuhan tentang seorang ratu. Ada yang tahu? Ya, ratu itu bernama Ester, Ratu Ester. Ini diambil dalam kitab Ester pasal 1 sampai pasal 8. Adik-adik semua, pada zaman dulu ada sebuah kerajaan yang besar di dunia, namanya adalah Kerajaan Persia. Raja Ahasiweros mempunyai ratu bernama Wasti. Tentunya kalau ada kerajaan ada apa saja? Ada raja, ada ratu. Nah, raja ini mempunyai ratu bernama Wasti. Rajanya bernama Ahasiweros, ratunya bernama Ratu Wasti. Tetapi raja menghukumnya karena tidak taat. Nah, karena itu, raja mencari seorang pengganti Ratu Wasti, lalu dikumpulkan seluruh gadis di Benteng Susan. Jadi di kerajaan itu ada namanya Benteng Susan. Karena Ratu Wasti tidak taat, raja mengumpulkan mencari pengganti Ratu Wasti. Penjaga Benteng Susan itu bernama Mordekai. Dia seorang Yahudi yang berasal dari Yerusalem. Mordekai merawat saudara sepupunya bernama Hadasa atau disebut Ester. Nah, dia tidak punya ayah dan ibu. Ester juga seorang Yahudi. Karena Ester sangat cantik, dia juga baik, maka dia diangkat menjadi ratu di kerajaan apa tadi? Kerajaan Persia. Ada seorang pejabat tinggi bernama Haman. Nah, adik-adik semua pegawai istana harus berlutut menyembahnya. Siapa yang disembah? Haman. Dia seorang apa? Seorang pejabat tinggi. Tetapi Mordekai menolak untuk berlutut karena dia hanya berlutut dan menyembah kepada Allah saja. Kenapa tadi Mordekai menolak? Ya, karena dia tidak mau, karena dia hanya berlutut dan menyembah kepada Allah saja. Haman sangat marah. Dia memerintahkan akan menghukum semua orang Yahudi di seluruh kerajaan Persia.
Kemudian Ester dan Mordekai serta seluruh bangsa Yahudi berpuasa dan berdoa kepada Tuhan selama 3 hari. Mereka berdoa kepada Tuhan, berpuasa. Karena apa? Karena mereka mau dihukum, mau dibunuh. Hukumannya mau dibunuh karena mereka tidak menyembah Haman. Lalu Ester pergi ke istana. Jika raja mengulurkan tongkatnya, artinya ratu diterima. Jika tidak, maka akan dihukum mati. Ternyata raja mengulurkan tongkat emas dan Ratu Ester mendekat dan menyentuh ujung tombak itu. Ratu Ester memberitahu bahwa ada orang jahat yang akan membunuhnya dan semua orang Yahudi. Wah, ada orang jahat yang akan bunuh dia dan semua orang Yahudi. Dia adalah Haman. Lalu raja menghukum Haman serta membatalkan perintahnya. Akhirnya semua orang Yahudi diselamatkan, tidak dihukum. Nah, adik-adik semua, apa yang kita mau belajar dari cerita firman Tuhan ini, di mana ketika Mordekai dan Ratu Ester meninggikan Tuhan, Tuhan katakan apa? Menyembah aku. Nah, mereka taat kepada Tuhan. Sekalipun mereka akan dapat hukuman. Mereka akan dapat hukuman yaitu akan dibunuh. Akan dibunuh oleh Haman. Nah, tapi ketika mereka tetap taat kepada Tuhan, apa kita lihat? Tuhan menolong mereka, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bahkan apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, berpuasa kepada Tuhan, dan kita lihat pertolongan Tuhan. Mungkin kalau bukan Tuhan, apakah raja akan tergerak hatinya menerima Ratu Ester? Aduh, kalau di dalam kerajaan itu ya adik-adik, itu sangat sulit. Kalau kita mau berbicara kepada seorang raja itu sulit sekali. Terlebih di kerajaan ini, kerajaan apa tadi? Ya, kerajaan Persia. Terlebih di kerajaan ini, jika raja tidak mau berbicara kepada Ratu Ester, maka Ratu Ester akan dihukum mati. Waduh. Tapi Ratu Ester berserah sama Tuhan. Mereka sudah berpuasa, berdoa, berserah sama Tuhan, dan Ratu Ester juga berani. Dan kita lihat apa? Tuhan Yesus menolong mereka. Mereka jadi tidak dihukum mati. Jadi tidak dibunuh. Tidak, bukan hanya Ratu Ester saja yang tidak jadi dibunuh, tapi Ratu Ester, Mordekai, bahkan seluruh orang-orang Yahudi tidak jadi dibunuh. Nah, apa yang mau kita pelajarin adik-adik? Kita tidak usah takut. Ya, kakak Yeni juga belajar, kita tidak usah takut. Ketika kita mengandalkan Tuhan, sekalipun mungkin, kita akan dihukum nih. Bahkan kita akan dipermalukan nih. Apalagi kita akan dikucilkan, kita nggak ada teman. Karena kita anak-anak Tuhan. Teman-teman kita mungkin yang berbeda agama sama kita. Tapi kita tidak usah takut ya adik-adik. Nah, kita tidak usah takut ketika kita menyembah Tuhan. Tidak usah juga malu. Ya adik-adik semua ya. Sebagai ayat hafalannya, siapa yang senang menghafal ayat hafalan? Iya, Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Siapa anak-anak Tuhan? Ya, Kak Yeni dan adik-adik semua, papi mami, semua orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan. Apa kata Tuhan? Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, demikian firman Tuhan. Kita mau berdoa. Adik-adik semua ambil sikap untuk berdoa di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih, kami mengenal Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan melindungi kami. Kami mengucap syukur buat segalanya, kesehatan, napas kehidupan.
bahkan tubuh kami yang masih kami pergunakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih buat segalanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan tolonglah kami anak-anak-Mu untuk kami berani mengungkapkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Mungkin kami akan dibenci, mungkin kami tidak disukai, tapi Tuhan Yesus ajarkan kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan dan kami tidak takut. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik, shalom.